walaupun hanya untuk menyiapkan acara yang hanya mungkin sekitar 3-4 jam, tapi persiapannya berbulan-bulan. Tim komunikasi bahan pidato menyampaikan kepada Bapak Presiden ngoreksi, kemudian koreksi dinaikkan lagi, ada koreksi, ini naik turun ini memerlukan waktu, sehingga biasanya bahan pidato itu baru selesai dini hari tanggal 16 Agustus. Memang panjang ya Pak prosesnya, rumit, panjang, dan melibatkan banyak pihak ya Pak. Hai Sobat Setnek, kembali lagi dalam Space Setnek Punya Cerita. Ketemu lagi nih sama Nesti, kali ini dalam Space edisi Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia. Seperti Sobat Setnek ketahui, pembacaan pidato kenegaraan oleh Presiden sudah menjadi agenda tahunan menjelang puncak perayaan Hari Ulang Tahun Indonesia. Nah, untuk mengulik lebih jauh tentang agenda pembacaan pidato kenegaraan, telah hadir bersama kita hari ini Asisten Deputi Hubungan Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintahan, Deputi Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan, Kementerian Sekretariat Negara, Bapak Hadi Nugroho. Selamat sore Bapak. Selamat sore, Nesti. Terima kasih Bapak sudah menyempatkan waktunya nih di sela-sela persiapan menuju 17-an ya Pak. Ya. Apa nih Pak yang kesibukannya yang paling terbaru nih Pak? Kalau menjelang 17 Agustus setiap tahunnya kita ada kesibukan rutin, yakni menyiapkan pelaksanaan pidato Bapak Presiden di depan sidang bersama DPR DPD, sidang tahunan MPR, dan sidang pembacaan RAPBN tahun yang akan datang di depan sidang DPR. Itu cocok nih Pak sama bahasan kita hari ini, karena itu Pak Hadi yang hadir di sini. Terima Bapak, kasih. kalau bicara tentang pidato kenegaraan, sebenarnya fungsi dan peran strategis dari Asdep Hubungan Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintahan mewakili Kementerian Sekretariat Negara itu apa sih Pak? Sebagaimana saya sampaikan tadi, pidato kenegaraan Presiden ini disampaikan sudah sejak negeri ini lahir. Jadi setiap tanggal 16 Agustus semacam konvensi Presiden harus menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, terkait dengan kegiatan pidato tersebut, yang disiapkan Asdep Hubungan Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah adalah menjalin hubungan dengan DPR, dengan DPD, dengan MPR, untuk mempersiapkan segala sesuatu yang terkait dengan penyelenggaraan pidato. Jadi fokus dari Asdep Hubungan Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah ini bagaimana agar pelaksanaan pidato Bapak Presiden ini bisa berjalan dengan lancar, terutama menyangkut distribusi pidato bisa tersampaikan secara baik dan lancar kepada seluruh anggota DPR, MPR, dan DPD begitu. Namun demikian ada pembagian tugas yang mengurusi penyusunan bahan pidato itu adalah tim komunikasi Presiden. Jadi materi pidato itu disusun oleh tim komunikasi untuk selanjutnya diperiksa oleh Bapak Presiden. Nah, sedangkan Asdep Hubungan Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah ini mulai berperan ketika bahan pidato itu sudah disetujui Bapak Presiden. Nah, baru bahan pidato ini mulai didistribusikan terutama kepada Kesekretariatan Jenderal DPR, MPR, dan DPD. Oh, seperti itu Pak. Ya. Memang pidato kenegaraan ini sesuatu yang sangat penting ya Pak ya. Agenda tahunan, salah satu agenda tahunan yang paling penting dan sangat ditunggu-tunggu sama masyarakat nih Pak. Setiap tahunnya live tweetnya selalu rame nih Pak, selalu trending topik loh Pak. Kalau berbicara tentang sesuatu yang sepenting itu, tantangan apa Pak yang dihadapi oleh Asdep Hubungan Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah dalam mengawal pidato kenegaraan ini Pak? Nah, terkait dengan tantangan tersebut, karena ini menjadi suatu kegiatan yang tahunan dan mungkin yang disebut pidato kenegaraan ya pidato yang dalam rangka HUT ini, maka Asdep HLLNP melakukan persiapan yang relatif cukup panjang ya. Jadi mulai dari bulan April kita sudah menginisiasi rapat-rapat koordinasi baik itu internal maupun eksternal.
dari internal kita mengundang Biro Tata Usaha dan Arsip Kepresidenan, kemudian Biro Data dan Informasi. Masing-masing unit tersebut kita perlukan, terutama terkait bahan pidato yang harus disusun, kemudian juga nanti terkait digitalisasi pidato kepresidenan. Itu yang internal. Hasil rapat internal ini kemudian kita gunakan sebagai bahan untuk melakukan rapat eksternal dengan Sekretariat Jenderal DPR, Sekretariat Jenderal DPD, dan Sekretariat Jenderal MPR untuk membicarakan teknis pelaksanaan pidato di lapangan nanti plus distribusi pidatonya. Nah, rapat ini tidak cukup sekali. Jadi kita mulai bulan April, internal, kemudian eksternal, kemudian juga disambut oleh pihak Sekjen MPR, juga mengadakan rapat koordinasi, DPR juga mengadakan rapat koordinasi. Jadi pelaksanaan rapat koordinasi penyiapan ini cukup katakanlah intens ya, mulai dari April, Mei, Juni itu secara bergantian kita rapat seperti itu. Ini walaupun hanya untuk menyiapkan acara yang hanya mungkin sekitar 3-4 jam, tapi persiapannya berbulan-bulan ini supaya acara berjalan dengan baik, dan pesan yang disampaikan Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan ini yang disampaikan setiap tahun sekali ini betul-betul bisa sampai kepada masyarakat dan bisa ditindaklanjuti. Memang panjang ya Pak prosesnya, rumit, panjang, dan melibatkan banyak pihak ya Pak. Terima kasih Pak sudah bekerja keras mewakili Kementerian Setnek. Nah Bapak, dengan terlibatnya banyak pihak nih di pengawalan pidato kenegaraan nih Pak, itu distribusinya seperti apa Pak? Jadi begini, bahan pidato ini berdasarkan pengalaman, biasanya prosesnya ini adalah dari tim komunikasi bahan pidato menyampaikan kepada Bapak Presiden ngoreksi, kemudian koreksi dinaikkan lagi, ada koreksi lagi, ini naik turun ini memerlukan waktu, sehingga biasanya bahan pidato itu baru selesai dini hari tanggal 16 Agustus. Jadi sekitar ya jam-jam 3, jam 4 itu baru selesai. Kita harus standby. Kita standby menunggu bahan pidato itu selesai. Dari bahan pidato yang sudah selesai itu langsung kita distribusikan atau kita kirimkan secara digital kepada PIC di Sekjen DPR. Nanti Sekjen DPR lah yang akan mendistribusikan bahan pidato itu kepada para anggota. Tetapi teknis distribusinya itu, kaidah pendistribusiannya itu adalah hanya boleh didistribusikan ketika Bapak Presiden sudah selesai membacakan. Oh, seperti itu ya Pak. Nah, dengan maksud supaya ketika Bapak Presiden masih membacakan pidato, supaya ini nggak tersebar dulu. Kalau tersebar, bisa menimbulkan suatu mispersepsi bagi publik. Atau mungkin sudah dikomentari, sudah diulas, sudah dan sebagainya, yang itu belum tentu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Bapak Presiden. Sehingga kita harapkan itu baru bisa didistribusikan setelah dibacakan oleh Bapak Presiden. Nah, kemudian untuk teknis pendistribusiannya dari PIC-nya Seknek mendistribusikan kepada PIC-nya Sekjen DPR, kemudian untuk memastikan saat kapan didistribusikan, PIC Seknek bersama PIC Sekjen DPR bersama-sama menunggu di ruang khusus di DPR sana. Jadi Seknek diberikan ruang khusus untuk betul-betul mengawal, memonitor Pak Presiden itu bacanya sampai kata-kata di mana, titik di mana. Nah, misalnya ini sudah sampai area terakhir, siap-siap gitu kan. Begitu akhirnya kami mengucapkan oke, siap blas gitu. Itu kurang lebih seperti itu. Jadi itu cukup apa ya, menyita konsentrasi sebetulnya. Kalau fisik tidak, konsentrasi harus ekstra. Iya, harus ekstra, betul. Ya. Jadi distribusinya itu secara digital tapi menunggu saat Presiden sudah selesai menyampaikan ya Pak ya? Ya. Oke. Bapak, kalau boleh saya bertanya tentang harapan Bapak terkait dengan dibacakannya pidato kenegaraan ini, terutama untuk generasi muda nih Pak. Apa sih Pak? Ya, kami memang mengharapkan dengan dibacakannya pidato Bapak Presiden ini, generasi muda ini menjadi paham, menjadi tahu apa yang menjadi
prioritas pemerintah dalam 1 tahun ke depan. Selain sebelum prioritas juga mungkin kita harapkan masyarakat khususnya generasi muda mengetahui apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah, langkah-langkah yang dilakukan, hasilnya apa, manfaatnya apa diketahui. Kemudian dari situ Bapak Presiden juga menyampaikan apa yang akan diprogramkan ke tahun ke depan. Dengan demikian masyarakat akan tahu apa yang harus dilakukan sehingga apa yang dilakukan masyarakat ini menjadi terkait dengan apa yang menjadi keinginan pemerintah. Gitu. Terima kasih Pak Hadi Nugroho atas waktunya sore ini. Ya. Nah, itu dia bincang-bincang kita hari ini tentang pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia. Semoga bangsa ini bisa semakin maju seiring dengan perubahan-perubahan positif oleh anak bangsa yang bangga dan bahagia hidup di Indonesia. Jangan lupa like, comment, dan subscribe akun YouTube Kemensetnek Republik Indonesia dan juga follow akun Instagram, TikTok, Facebook, dan juga X dari Kemensetnek Republik Indonesia. Sampai jumpa di edisi-edisi lain Space Setnek Punya Cerita. Dadah Sobat Setnek!